Ya, rumusnya orang kaya itu cuma satu, sedekah. Sedekah kemudian minta. Bolehkah itu? Boleh. Allah sudah pasti akan memberikan kebaikan ketika saya melakukan kebaikan. Udah gitu. Jangan takut, jangan sungkan untuk berdoa kepada Allah. Karena berdoa itu adalah sebuah perintah dari Allah. Jangan sampai di saat waktu yang bersamaan Anda berbuat baik, Anda juga berbuat buruk. Ketika bersedekah, mindsetnya nggak boleh mengatakan kurang. Harusnya sedekah itu membuat orang itu bahagia. Karena kita berbagi kebahagiaan dan orang lain harusnya bahagia. Oh ternyata bersedekah itu menyenangkan loh. Oh ini ampuh banget teman-teman, ampuh banget. Dan banyak hutangnya lunas gara-gara ini juga. Sedekah kok berbalas Gus? Nah kita mau bahas apa tidak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam juga yang nonton siaran ulangnya. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan senantiasa selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin lebih ke membahas ya. Kalau jawaban itu kan cuma 2 menit ya. Kalau membahas agak sedikit lebih panjang. Ini awalnya saya upload satu video yang berjudul 3 kunci rezeki kalau nggak salah ya. Nah di dalamnya itu ada 3 poin. Yang pertama adalah perbaiki takwa, yang kedua adalah perbaiki mindset, yang ketiga adalah perbaiki kualitas diri. Poin pertamanya adalah takwa. Di dalam takwa itu juga ada beberapa poin, salah satunya adalah sedekah. Nah, dari situlah akhirnya teman-teman banyak yang meminta untuk saya bahas dengan video khusus tentang sedekah. Jadi, saya akan bahas dari yang paling dasar mengenai sedekah. Kalau sedekah, secara simpelnya sebenarnya Anda juga sedekah, saya tahu itu. Ya biar kata dari kepemilikan 1 juta sedekahnya 2.000 juga pasti sedekah kan. Atau punya 1 miliar sedekah 100.000 juga sedekah kan gitu. Nah itu apakah sedekah termasuk sedekah bernilai? Belum. Jadi saya minta Anda untuk simak videonya baik-baik sampai selesai ya. Pertama yang harus Anda ketahui bahwa sedekah itu ini untuk menghindarkan perasaan pelit ya. Yang Anda harus ketahui dan sadari bahwa sebenarnya ketika Anda bersedekah itu sebenarnya bukan bicara ketika Anda mengeluarkan. Tetapi manfaat apa yang akan Anda dapatkan? Sejatinya, hakikinya, sedekah itu akan kembali ke diri kita. Atau mungkin lebih mudahnya, sedekah itu tidak berbicara siapa penerimanya. Tetapi berbicara siapa yang mengeluarkannya. Dan bagaimana kualitas orang yang mengeluarkannya. Jadi bicara manfaatnya juga sebenarnya akan kembali ke dirimu sendiri. Berbalas apa enggak? Kalau Anda merasa diri Anda beriman, ada banyak sekali jaminan dari Allah. Jaminan loh. Yang menjamin bukan saya, yang menjamin bukan penggede-penggede, yang menjamin itu penguasa Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjamin. Nah, kalau dirasa Anda benar-benar beriman kepada Allah, harusnya ini tidak lagi Anda pertanyakan gitu loh. Bahwa kata infak sendiri itu kan di dalam Quran itu banyak sekali ya. Bahkan kata kiai saya itu lebih dari 80 kali loh. Segitu banyaknya secara logika, segitu bandelnya manusia. Sampai diulang-ulang oleh Allah. Seperti bab syukur. Allah selalu bertanya dengan kalimat yang sama dan diulang-ulang pula. Nikmat mana lagi yang mau kalian dustai? Menunjukkan bahwa manusia itu sulit bersyukur. Menunjukkan bahwa manusia itu kalau kita bicara sedekah, pelit. Takut untuk berbagi. Sebenarnya, yang pertama ya, ketika Anda melakukan kebaikan, itu kan kembalinya ke diri Anda ya. Sedekah itu tidak hanya bicara tentang uang. Jadi kalau sedekah itu hanya bisa dilakukan dengan uang, bagaimana mereka yang tidak punya uang? Tetapi kalau Anda merasa punya uang, jangan juga disederhanakan dengan sedekah yang tidak menggunakan uang. Senyum juga sedekah, iya. Kalau Anda punya uang, ya konteks sedekahnya adalah uang. Mendoakan orang lain, itu juga sedekah. Tetapi ketika konteksnya adalah uang, ya Anda sedekahnya uang. Jadi jangan dipolitisi, jangan dipolitisir ya. Kalau sedekah ya sedekah, materi ya materi, gitu ya. Sedekah uang ya sedekah uang, gitu. Nah, video ini saya membahas sedekah uang. Sedekah itu bermakna berbagi kebahagiaan. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat Anda bahagia, ketika sesuatu tersebut datang dalam kehidupan Anda bahagia, maka kebahagiaan itu wajib untuk disedekahkan. Ketika Anda sudah berbagi, yang tadinya kata Anda itu membuat Anda bahagia, itu baru masuk sedekah. Nah sekarang permasalahannya, kalau batinnya tidak
bahagia, gimana? Itulah yang menyebabkan orang itu ketika bersedekah seakan-akan tidak berbalas. Sedekah kok berbalas, Gus? Nah, kita mau bahas apa tidak ini? Kalau dirasa menurut Anda ini perlu dibahas, saya akan terbuka. Dan apakah salah ketika orang mengharapkan balasan? Sementara yang namanya ikhlas itu ada levelnya, ada tingkatannya. Gak masalah Anda minta balasan ke Allah. Wong kita tiap hari juga minta balasan kok. Kita melakukan sholat. Habis sholat kita berdoa. Sama halnya kita melakukan sedekah. Habis itu kita berdoa. Jadi konteksnya bukan minta balasan. Bukan matematika juga yang kita gunakan. Tetapi bersedekah, berdoa. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ini kekangan atau belenggu cara berpikir seperti ini harus keluar dulu dari pikiran Anda. Ya, harus keluar dulu. Nah, dari sedekah nanti yang saya akan jelaskan ini, Anda akan senang nanti bersedekah. Tadi terakhir saya bahas dari sedekah itu berbagi kebahagiaan. Dan feedbacknya kepada Anda sendiri. Itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kemudian, begitu banyaknya janji Allah. Ketika kita berbuat baik 1 kali, Allah balas 10 kali kebaikan. Kemudian saking luar biasanya namanya manusia ini ya. Kalau disuruh sedekah, banyak mikirnya, banyak tiba-tiba logikanya luar biasa, tiba-tiba jadi orang pinter gitu ya. Sampai-sampai Allah menggunakan kata pinjam. Allah pinjam pada sesuatu yang sebenarnya miliknya. Ya harta kita kan milik dia, milik Allah. Tapi Allah menggunakan kata pinjam. Kemudian Allah akan bayar dengan lipat ganda, dengan banyak. Bayangkan coba, saking gimananya coba manusia ini. Sekarang, bagaimana caranya sedekah ini benar-benar bisa mendatangkan keajaiban? Sebenarnya semua sedekah itu mendatangkan keajaiban. Asal tahu caranya. Ada caranya? Iya ada caranya. Dan ada ketentuannya? Iya juga ada ketentuannya. Dan ada orang-orang tertentu yang perlu untuk disedekahkan. Yang utama perlu. Ada. Setelah itu baru ngikutin yang lainnya. Gitu ya. Nah sekarang kita bahas sedekah yang bisa mengundang keajaiban. Pertama, kejujuran pikiran dan hatimu. Kejujuran hatimu, perasaan. Apa salahnya ketika Anda bersedekah kemudian berdoa? Semisal itu pertanyaan Anda. Nggak ada salahnya. Sedekah, kemudian sertakan dengan permintaan. Contohnya, saya sedekah sekian. Ya Allah, terimalah amal baikku yang tidak seberapa ini ya Allah. Dan jadikan wasilah semua hajatku dikabulkan. Jadi kita meminta agar sedekah ini Allah jadikan sebuah sebab. Allah berikan kelimpahan ke dalam kehidupan kita. Tuh kan, sedekah kemudian minta. Bolehkah itu? Boleh. Sangat boleh itu. Itu standar ikhlas. Itu boleh. Nggak ada masalah. Sekali lagi, boleh. Ya, nah sekarang kan mulai lepas ya sedikit-sedikit ya penjara mentalmu ya. Nah, dogma lama ini sudah mulai lepas nih. Oh, jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian, apakah akan seperti itu terus? Enggak. Tidak akan seperti itu terus. Jadi ini hanya tahap awal ketika Anda belajar. Terus lakukan seperti itu. Lama-kelamaan nanti, suatu saat, entah kapanpun itu, Anda tidak lagi memerlukan itu dan tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena jiwa Anda, hati Anda sudah terprogram. Allah sudah pasti akan memberikan kebaikan ketika saya melakukan kebaikan. Udah gitu. Jadi sebuah prinsip dalam batinmu. Jadi sebuah keyakinan. Kalau kita sudah yakin, kita nggak akan melakukan itu lagi kok. Apakah ini cuma saya yang berpikir? Enggak, ini hasil dari sebuah diskusi dengan orang-orang yang menurut saya lebih paham daripada saya. Jauh lebih paham daripada saya. Ternyata suatu saat, setelah kita melakukan begitu terus, dengan cara bersedekah seperti itu, bersedekah kemudian dengan tulus minta ke Allah, dijadikan wasilah sedekahnya, di awal kita minta agar Allah terima amal soleh kita, nggak ada yang salah, karena berdoa itu adalah sebuah perintah dari Allah. Nah kemudian ketika nanti, seiring berjalannya waktu, itu semua sudah tidak lagi terkonsep, tidak lagi seperti itu. Konsep itu sudah masuk ke dalam hatimu, menjadi sebuah belief atau menjadi sebuah keyakinan. Paham sampai di sini ya? Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk berdoa kepada Allah. Karena berdoa itu adalah sebuah perintah dari Allah. Dan itu ibadah. Kemudian berapa banyak Gus? Apa-apa itu konsistensi. Karena kita akan menjadi atau ilmu itu bisa menjadi dalam diri kita. Bisa masuk ke dalam diri kita. Itu ketika diulang-ulang. Jadi bukan sedekah sekali, tiba-tiba besok dapat sesuatu. Itu enggak. Ini harus diulang-ulang. Nah kemudian berapa banyaknya? Mulailah dari 5-10%.
Kalau 2,5% gimana? Itu belum sedekah menurut saya. Karena sedekah itu kan bermakna berbagi. Nah, 2,5% itu kan mengembalikan, judulnya, mengembalikan hak orang lain, dan itu milik orang lain yang harus kita keluarkan. Kemudian berapa? 5-10%, dan itu konsisten. Dari apa? Dari keuntungan. Dari setiap kali Anda dapat rezeki. Tak mungkin besok saya doakan Anda ya, setelah nonton video ini pikirannya kebuka, besok dapat rezeki itu 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta, berapapun itu. Amin ya. Ambil 10%-nya, langsung keluarin. Kalau ditabung dulu gimana Gus? Nah, ini rawan. Rawan nanti di pikiranmu, ketika itu sudah ditabung kemudian jumlahnya banyak, saya khawatir setan masuk, ego masuk, merasa memilikinya masuk, akhirnya sayang untuk dikeluarkan. Karena itu akadnya sudah bukan punya kita lagi ya, akadnya sudah untuk orang lain atau itu uang untuk disedekahkan. Ya, 5-10%. Kemudian, oh ini ampuh banget teman-teman, ampuh banget. Dan banyak hutangnya lunas gara-gara ini juga. Karena sebab wasilah ini ya, dengan cara seperti ini. Kemudian pada siapa? Semua sedekah pada dasarnya baik. Kepada siapapun itu baik. Tapi ada tidak baik, ada terbaik. Terbaiknya pada siapa? Ini poin pentingnya. Kalau Anda tidak nonton sampai selesai, Anda akan lost di sini. Pada siapa yang tergolong terbaik? Pada orang tua. Orang tua itu sudah termasuk mertuamu, gurumu. Itu orang tua. Ya, guru itu yang benar-benar kalian kenal, kemudian kalian diajarkan banyak hal tentang hidup olehnya gitu loh. Orang tua. Jangan sampai ketika Anda berbagi pada si fulan, kemudian orang tua Anda tahu. Inilah yang sering saya sampaikan, jangan sampai di saat waktu yang bersamaan Anda berbuat baik, Anda juga berbuat buruk. Sudah membuat seseorang itu sedih. Oh, orang tua bisa sedih, bisa saja, namanya hati. Jadi kalau bisa, ketika Anda memberikan sesuatu pada orang lain, orang tua Anda jangan tahu. Pastikan kalau Anda mau cerita pada orang tua Anda sudah dapat. Ini penting, pelan-pelan. Saya nggak tahu durasinya berapa menit ini. Pelan-pelan. Orang tua, termasuk guru, termasuk mertuamu. Mertuamu itu seharusnya ya Anda yang bersedekah kepadanya. Cukupkan urusan mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah kepada kerabat atau saudaramu, bisa tetangga bahkan. Saudara terdekat yang memang dirasa benar-benar tidak mampu dan benar-benar membutuhkan uluran tangan Anda. Ini juga berbahaya. Berbahayanya begini, kalau kita memberikan pada kerabat kita yang sebenarnya dia mampu, pertama, kedua, oke, nggak ada masalah. Tapi ketika ketiga kalinya, ini biasanya 3, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, terus Anda santuni, saya khawatir di pikirannya akan muncul sebuah mental. Namanya mental ngarep. Kata kasarnya mental miskin. Ngarepnya bukan kepada Allah. Jadi afdolnya mungkin kalau Anda merasa bisa membantu dengan memberikan pekerjaan, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau memang dirasa kerabat Anda itu sudah tidak mampu untuk bekerja, budemu, ommu atau siapapun yang sekiranya sudah sepuh, sudah tua, ya sudah, Anda santuni saja. Setiap bulan, nggak apa-apa. Dan itu tidak akan berkurang kok rezekimu. Yakin banget tidak akan berkurang. Ya, rumusnya orang kaya itu cuma satu, sedekah. Akan berlipat ganda, dan itu pasti. Bahkan kalau misalkan Anda bertanya, saya juga dibilang pinter, nggak pinter-pinter banget. Sekolah juga nggak tinggi-tinggi banget. Karena saya pegang beberapa hal dalam konsep spiritual, yaitu syukur dan sedekah. Ya, nah sedekah ini kepada orang-orang yang, atau tadi yang kedua adalah kerabat yang benar-benar membutuhkan. Kemudian yang terakhir itu sudah berikut dengan fakir miskin, anak yatim, tempat ibadah dan lain sebagainya. Bebas kepada siapa saja. Nah, sekarang ini yang terakhir ya. Setelah prosentasenya, berapa persennya, kemudian kepada siapanya, dan yang terakhir sekarang adalah ketika bersedekah, mindsetnya nggak boleh mengatakan kurang. Nggak boleh melihat berapa sisanya, tetapi sedekahnya yang dilihat. Dan ini yang paling penting sebelum saya tutup. Harusnya sedekah itu membuat orang itu bahagia, karena kita berbagi kebahagiaan dan orang lain harusnya bahagia. Tetapi ketika Anda bertemu dengan orang yang sering Anda santunin, tapi dia tidak pandai berterima kasih kepadamu, dia pasti juga tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Dianya maksudnya, yang menerima ya. Dan itu perlu untuk Anda nasihati. Tujuan orang bersedekah juga
adalah ingin merasakan energinya, energi kebahagiaannya. Bayangkan begini, misalkan Anda sedekah pada seseorang, ya saya kasih dua yang berbeda ya. Misalkan Anda sedekah pada seseorang, kemudian seseorang itu bahagia banget. Ya Allah, makasih ya Allah, mudah-mudahan kamu rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan sedekahmu ini menjadi obat. Itu satu. Ini perkara responnya. Kemudian yang kedua, Anda bersedekah pada seseorang tapi nggak ada respon. Apalagi nggak berterima kasih. Ada loh orang-orang seperti itu. Nah, itu kira-kira, bukan itu ya. Kira-kira menurutmu mana yang lebih enak? Pasti Anda akan milih yang pertama, yang lebih enak. Dan berubah nggak di perasaanmu? Senang nggak di perasaanmu? Anda pun juga akan belajar di situ. Oh, ternyata bersedekah itu menyenangkan loh. Gitu ya. Nah, jadi penting juga, walaupun sebenarnya ada beberapa keterangan mengatakan bahwa kalau kita sedekah ya nggak usah lihat orang itu mau berterima kasih apa tidak. Enggak, ini kita kan sama-sama belajar, sedang belajar tepatnya ya. Jadi sedekah yang akan mengundang keajaiban itu adalah sedekah yang hati kita, ketika hati kita memberikan sesuatu, ketika kita mengeluarkan sesuatu dengan konsep sedekah tadi, kita merasakan kebahagiaan di situ. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya nggak tahu durasinya berapa panjang ini. Kalau Anda rutin, Anda lakukan betul-betul, Anda akan lihat betapa dahsyatnya kekuatan sedekah itu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang lunas hutangnya karena salah Den, bukan yang semalam Den ya. Mindset yang kedua, yang ketiga adalah perbaiki kualitas diri. Luar biasa. Sedekah itu sejatinya untuk dirimu. Agak mengganggu Den. Ya, pasti akan kembali ke diri Anda. Nyaman enggak sih Den? Aku sih nggak nyaman. Oh. Gara-gara itu loh Mang.